Mbak, aku ini adik kamu loh. Iya, tapi kan cuma adik ipar loh, Dek. Kamu tahu nggak? Mbak itu udah mendem rasa lama banget sama kamu loh, Dek. Mbak itu butuh kehangatan loh, Dek. Tolonglah, Dek. Dek ya. Tapi gimana dengan Iyut, Mbak? Tolonglah, Dek. Mbak butuh sekarang, Dek. Sep, Septi, Sep, Septi. Apa sih Mbak? Tiap pagi kok kerjanya cuma teriak-teriak. Kamu ini loh, kalau dipanggil selalu aja bantah. Mbak, aku ini tahu kenapa Mbak tuh setiap pagi marah-marah. Emang kenapa? Mbak itu kedinginan. Maksud kamu apa sih, Sep? Eleh, Mbak itu butuh sesuatu. Emang Mbak itu butuh apa toh, Sep? Ya butuh sesuatu, Mbak kan lagi kedinginan. Maksud kamu apa, Sep? Udahlah, Mbak, emangnya Mbak kenapa tuh nyariin aku? Udah, ayo duduk. Mbak mau ngomong bentar. Mbak ini mau ngomong apa toh Mbak? Kamu ini kebiasaan ya. Duduk dulu baru tanya. Iya Mbak. Udah nih Mbak, aku udah duduk. Sekarang mau nanya apa? Mbak yang paling cantik sama yang paling galak? Kamu itu. Oh ya, Mbak tuh mau nanya sama kamu. Bulan ini kamu kan udah tak kasih jatah duit belanja 5 juta. Lah terus itu kamar mandi sabun pun nggak ada. Kulkas isinya kosong. Duitnya kamu pakai buat apa, ha? Oh, walah, itu toh Mbak. Ini Mbak, uangnya aku buat beli cincin, terus sama perawatan rambut Mbak. Kamu itu, untung aja kami itu ikut Mbak Erna ya. Kalau kamu ikut Iyut, jangankan buat beli cincin, buat makan aja susah loh, Sep. Jangan gitu toh Mbak, di depan ada Mas Agus, jangan teriak-teriak, nanti kedengeran. Oh iya, Mbak lupa. Sekarang buat hukuman kamu ya, karena kamu udah ngabisin duit 5 juta. Itu di belakang kamar mandi, dapur, baju Mbak semua bersihin. Masa aku sih Mbak? Mau jawab? Ini kan hukuman kamu. Iya ya Mbak. Yaudah cepat sana. Ya udah. Ngatur adik satu aja susah banget. Oh iya, tadi kira-kira adik ipar denger gak aku ngomong kayak gitu ya? Alhamdulillah, rohnya udah ngalir. Selesai nih pekerjaan hari ini. Adik ipar, kamu lagi ngapain? Oh ini Mbak, ini keran yang belakang, yang depan, terus lampu kamar mandi udah beres semua Mbak. Oh, ya udah kalau udah beres semua sekarang kamu pergi makan sana. Nanti aja ya Mbak, aku tak ngerapiin ini pot-pot bunga dulu ya Mbak. Ya udah nanti kalau udah selesai makan aja ya. Ya Mbak. Kenapa ya kalau aku memandang adik iparku terus deket sama dia itu hati aku terasa adem banget. Masa iya sih aku jatuh cinta sama adik iparku sendiri? Alhamdulillah, kerjaan hari ini beres. Mbak, 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 Mbak Erna, Mbak, Mbak Erna, Mbak, Mbak Erna, Mbak Erna. Adik ipar, Ada apa toh Mbak? Kok ngelamun aja? emang Mbak ngelamun ya? Alah, orang tak panggil dari tadi loh Mbak, gak denger. Ini loh Mbak, yang pekerjaanku pun udah selesai. Aku tak pulang dulu ya. Kalau udah selesai masuk makan dulu. Waduh Mbak, kebetulan perutku masih kenyang. Ya udah, aku tak pulang dulu ya Mbak. Bentar. Kalau kamu nggak mau makan, ya udah duduk sini bentar. Mbak mau ngomong. Udah duduk sini. Ada apa toh Mbak? Adik ipar, Mbak mau curhat dikit boleh nggak? Emangnya mau curhat apa toh Mbak? Ini loh Dek, kayaknya hidup Mbak itu morat-marit. Maksudnya morat-marit gimana toh?
Ya intinya itu hidup Mbak itu nggak jelas gitu loh, kurang. Oh alah Mbak Erna, sampai itu Mbak ya bersyukur toh Mbak. Sampai itu loh banyak harta, Mbak juga masih muda, cantik, kurang apa toh Mbak? Mbak ini tuh kurang kasih sayang loh Dek Ipar. Alah, ya kan banyak toh orang yang menyayangi Mbak, kayak Septi, Iyut, adik-adik Mbak itu sayang loh sama Mbak tuh. Iya Mbak tahu itu, tapi Mbak itu kurang kehangatan loh Dek. Oh alah, kalau misalnya kompornya dinyalain gitu terus di depan kompor apa nggak bisa hangat gitu Mbak? Iya Dek Ipar ini, diajak ngomong serius kok malah ngajak bercanda. Maksud Mbak itu kehangatan seorang laki-laki. Oh alah gitu toh. Ya kalau enggak Mbak nikah aja biar dapat kehangatan. Mbak tuh malu loh adik ipar. Mbak soalnya tuh udah jadi janda tuh udah 7 kali. Makanya Mbak mau nikah lagi tuh udah malu loh. Ya aku kalau itu bingung Mbak. Ya udah kalau gitu aku tak pulang dulu ya. Oh ya adik ipar, aku lupa. Itu loh ranjang Mbak itu kayaknya kakinya tuh ada yang lepas satu loh. Yuk tolong benerin yuk. Oh ya udah Mbak. Ya ya Mbak. Nah, Mbak duluan. Adik ipar kamu mau kemana? Loh, bukannya kamar Mbak yang ini toh? Ini tuh kamarnya si Septi loh. Kamar Mbak itu yang belakang. Oh alah. Oh ya adik ipar, Ya Mbak. apa mendingan kamu tuh nggak tidur sini aja? Maksud Mbak gimana toh? Ya soalnya besok pagi kan kamu ada pekerjaan. Tak suruh nganterin Mbak. Nah, daripada kamu besok bolak-balik mendingan kan tidur sini aja toh. Alah Mbak. Ya gimana dengan Iyut toh Mbak nanti? Ya udah terserah kamu. Ya udah ya benerin kamar Mbak. Ya Mbak. Oh, emangnya belah mana toh Mbak yang rusak? Itu loh Dek sebelah sana. Oh, Nggak nyangka aku bisa masuk kamar berdua sama adik ipar. Terus jantungku rasanya kok deg-degan ya. perasaan nggak ada yang meslek. Gimana tuh Mbak Erna ini? Baik-baik aja ranjangnya kayaknya. Ada yang meslek nih. Dek, Mbak, ini ono apa tuh Mbak? Kok pintunya pakai ditutup? Terus ini ranjangnya Mbak baik-baik saja, nggak ada yang rusak. Dek. Mbak kalau pinjam kehangatan sama kamu boleh nggak Dek? Mbak, aku ini adik kamu loh. Iya, tapi kan cuma adik ipar loh Dek. Kamu tahu nggak? Mbak itu udah mendem rasa lama banget sama kamu loh Dek. Mbak itu butuh kehangatan loh Dek, tolonglah Dek. Ya Dek ya. Tapi gimana Tolonglah, dengan Dek. Iyut Mbak? Tolonglah Dek, Mbak butuh sekarang Dek. Mbak Erna ini cuma masalah uang 5 juta, aku jadiin babu. Akhirnya selesai juga. Itu suara apa ya? Kok kayak dari kamarnya Mbak Erna? Tuh kan benar dari kamarnya Mbak Erna. Hah? Mbak Erna? Kok kayaknya sama Mas Agus ya? Mas Agus beneran bukan ya? Coba aku lihat lagi lah. Hah? Beneran kan sama Mas Agus? Mbak Erna ini kebangetan. Itu kan ada iparnya. Ya Allah, aku barusan ngelakuin apa ya sama Mbak iparku? Aduh, semoga aja Iyut nggak tahu lah tentang ini. Aduh, mending aku buru-buru pulang.
Mas Agus, Septi, kamu habis ngapain Mas dari kamarnya Mbak Erna? anu itu tadi apa? Ranjangnya Mbak Erna rusak, aku betulin. Alah, kamu benerin ranjangnya atau benerin gembusnya Mbak Erna? Kamu tuh ngomong apa toh, Sep? Ya aku betulin ranjangnya toh. Alah, nggak usah bohong Mas. Terus gimana Mas rasanya? Sep, kamu tuh ngomong apa toh, Sep? Mas, kamu tuh kok tega toh Mas sama Mbak Yud? Sep, ini semua kan udah terjadi, Sep. Aku nggak sengaja, aku hilap. Tolong ya, Sep, jaga rahasia. Jangan sampai bilang kamu sama Mbak Yud ya, Sep. Tolong, Sep. Iya, aku sih nggak bisa janji ya Mas. Mas kan tahu sendiri, aku orangnya suka lupa, terus suka keceplosan lagi. Jangan gitulah, Sep. Ini demi keluarga kita, Sep. Jangan ya, Sep. Tolong ya, Sep. Ya nggak tahu juga sih. Tolonglah, Sep. Ya udah, Mas mau pulang dulu ya, Sep. Iya. Dasar. Mereka berdua ini kok bisa ya awur-awuran. Mbak Erna juga. Padahal Mas Agus kan adik iparnya sendiri. Dibuat juga sama dia. Emangnya nggak ada laki-laki lain apa Mbak Erna? Enaknya yang sawahnya habis dipaculin. Sep, kamu ngapain di sini bikin kaget Mbak aja? Hele. Mbak, yang seharus nanya itu aku. Mbak habis ngapain? Ya Mbak tuh habis tidur loh, Sep. Hele, habis tidur apa ditidurin sama Mas Agus? Hish, kamu itu ngomong apa sih, Sep? Sembarang aja kalau ngomong. Alah Mbak, nggak usah ngelak. Aku itu udah tahu semuanya. Emang kamu habis lihat apa tadi? Ya, habis lihat semuanya lah. Mbak yang gaya ginilah, yang gaya ginilah. Aku tuh udah tahu semuanya Mbak. Sep, Mbak ingetin ya, kamu harus nyimpen rahasia Mbak ya. Awas sampai bocor. Mbak itu apa nggak kasihan tuh sama Mbak Yud? Mas Agus itu suaminya Mbak Yud. Mbak Yud itu kan ya adik kandunganmu Mbak. Iya, Mbak tahu Mbak salah. Tapi kamu harus janji ya, kamu harus simpan rahasia ini. Nyampe kamu bocorin, kamu tak usir dari rumah Mbak. Ya, aku juga nggak janji juga sih Mbak. Yang penting, lihat Mbak, cincin aku kurang 3 lagi. Kalau Mbak mau beliin ya aman. Iya ya, Mbak nanti beliin. Yang penting kamu harus nyimpan rahasia ini. Jangan sampai Iu tahu. Iya ya, aku bakal tutup mulut. Yaudah sana, pergi sana. Oh iya Mbak, aku mau ke pasar, mau shopping. Jangan lupa ditransfer uangnya. Iya, nanti Mbak transfer. Berisik banget kamu itu. Ih, aku kok ceroboh banget sih. Bisa ketahuan sama si Septi. Nanti kalau si Septi nyamber gimana ya? Ih, tapi kayaknya enggak ah. Soalnya si Septi itu kan mata duitan. Selagi dia disogok sama duit, pasti dia simpan rahasia. Oh, apa mendingan aku susulin adik ipar ya? Aku pastiin si Septi itu nanti ngadu enggak sama si Yud. Sering-sering aja aku mergoin Mbak Erna sama Mas Agus. Kan lumayan dapat uang sogokan, bisa buat jajan sama beli Shopee. Kira-kira nanti si Septi ngember enggak ya? Tapi kayaknya kalau udah dikasih duit, dia nggak bakal ngember lah. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Ternyata capek juga ya jadi ibu rumah tangga itu. Astagfirullahaladzim, aku nih ngomong apa sih? Ini kan udah jadi kodratnya wanita. Nggak boleh aku ngomong seperti itu. Ini Mas Agus mana ya? Katanya hari ini mau pulang cepat. Sampai jam segini belum pulang sih. Nah, pas banget ini ketemu sama orangnya. Aduh, itu si pedes belek ngapain kesini lagi?
Gayanya sok-sokan, pakai ngaca, kacanya nggak ada lagi. Dasar orang mau syuting ya kayak gitu. Permisi. Ngapain? Kok ngapain? Ya nagih utang toh. Iya, maksudku matamu gini-gini tuh ngapain? Mataku ini udah otomatis. Kalau lihat wanita cantik, bisa gerak-gerak sendiri. Boleh duduk nggak? Boleh, tapi di bawah. Oke. Gimana? Gak usah satsut-satsut, apalagi pakai mata gerak-gerak kayak gitu. Tak colek pakai sapu baru tahu rasa kamu. Udah. Sekarang kembali ke tema. Ini nggak bercanda lagi. Duitku mana? Emangnya aku bawa duitmu toh? Loh. Apa kamu udah lupa? Dulu suamimu pinjam duit aku 10 juta. Karena lama nggak dibayar, sekarang jadi 100 juta. Dasar rentenir. Orang sekampung ini udah tahu kalau aku rentenir. Kenapa kamu pinjam duit? Bedes belek. Dulu seandainya keluargaku nggak kena musibah dan orang tuaku nggak masuk rumah sakit, nggak sudi aku minjem duit sama kamu. Mbak Yud, kalau hari ini kamu nggak bisa bayar utang, rumah ini aku sita. Enak aja kamu, utang 10 juta mau nyita rumah. Apa Mbak Yud udah goblok toh? Dulu Mbak Yud utang 10 juta, sekarang jadi 100 juta. Ya udah, tunggu suamiku pulang. Oke. Kamu mau ngapain? Aku mau duduk lah, capek berdiri terus. Dasar. Ini si Septi mana toh? Katanya mau nelaktir aku, ditungguin dari tadi kok nggak datang. Mas, udah lama mas kamu nunggu? Udah setahun. Walah mas, sama calon istri mbak Yojo galak-galak. Udah, ayo cepetan berangkat. Bentar dulu mas, aku mau curhat sama kamu mas. Mau curhat apa toh? Ya mas, ayo kita duduk sana dulu mas. Sini mas, duduk dulu. Udah, cepetan cerita. Mas, sebenarnya tuh aku banyak beban loh mas. Beban apa? Aku tuh nyimpen rahasia yang sangat besar banget mas. Loh, rahasia apa toh emangnya? Kamu tahu Mas Agus kan mas? Kakak ipar aku sama Iya. Mbak Yud. Tahu, kenapa? Aku tuh lagi ngeliat Mas Agus main sama Mbak Erna mas. Loh, main apa? Main poli? Iya mas, main poli. Kalau cuma main poli ya nggak apa-apa lah. Maksudku bukan main poli itu mas. Main poli apa toh? Maksudku ngempoli-peli mas. Walah, bisa bahaya itu. Oh iya, kalau nggak laporin aja sama Mbak Yud. Mas, kamu tuh kalau goblok jangan kebangetan toh mas. Kalau aku lapor sama Mbak Yud, rumah tangga Mbak Yud sama Mas Agus bisa berantakan mas. Oh juga ya. Mending kamu tutup mulut aja lah. Tapi emang aku harus tutup mulut mas. Soalnya mas, aku habis ditransfer sama Mbak Erna uang tutup mulut 5 juta mas. Lah itu kamu menikmati juga loh. Ya, itu kan buat kamu juga mas, buat naktir kamu. Udahlah, nggak usah ngurusin mas kamu sama mbak kamu. Mending ngurusin masa depan kita. Kamu pergi ke Taiwan, habis itu kita nikah. Walah mas, kalau gitu caranya mending ketokan wi manukmu. Maksudmu apa toh? Mendingan kamu potong tuh burung kamu. Masa jadi laki-laki mau nempel sama perempuan? Kerjalah kamu. Ah ya udahlah, ayo. Aku belum lapar ini. Udah yuk. Pegangan. Iya mas. Kita beli mie ayam dulu mas, lapar. Ya.
Aku kok jadi merasa bersalah ya sama Yud. Kok bisa-bisanya aku ngelakuin hal tadi sama Mbak Erna. Duh! Motor siapa ini? Taruh motor di jalan. Waduh. Si pedes belek lagi. Ini orang apa babi ini? Dek Yud, Dek Yud. Ngopo to, Mas? Mbok dibiasain kalau pulang tuh ngucap salam. Sini. Ada apa toh? Sini loh. Sini duduk. Ada apa toh, Mas? Itu si bedes belek mau ngapain? Iyalah, Mas. Apa kamu ini udah lupa kalau kamu tuh punya utang sama si pedes belek itu? Duh, iya ya. Terus gimana ini, Mas? Kalau hari ini kita nggak bisa bayar, katanya dia mau nyita rumah kita, Mas. Siapa yang ngomong? Ya si pedes belek toh. Duh, gimana ya? Kalau enggak, gini aja, Dek. Kalau nggak apa, Aduh, enggak jadilah. Mas, lebih parah lagi. Dulu kamu kan minjem 10 juta toh. Ha-ha. Sekarang jadi 100 juta, Mas. Gimana coba ini? Kata siapa? Ya kata si pedes belek toh. Duh, Nah, ini terus gimana, Mas? ya aku juga masih bingung loh, Dek. Waduh, udah 4 jam aku ketiduran di sini. Kira-kira suaminya Mbak Yud udah pulang belum ya? Mas, Hmm? gimana ini? Jangan cuma diem aja. Lah gimana, Dek? Aku belum nemu solusinya. Mas, si pedes belek itu kelihatannya aja kayak orang pekok, tapi aslinya dia tuh kejam loh, Mas. Dia kalau bilang mau nyita rumah, pasti nyita beneran, Mas. Lah iya toh, terus gimana ini, Dek? Oh iya, Mas. Aku punya solusi, Mas. Apa? Gimana kalau kamu minjem duit sama Mbak Erna? Kamu kan kerja sama dia, Mas. Kalau seumpama kamu aja yang minjem gimana, Dek? Aku nggak berani, Thomas. Halah, Dek. Kamu aja, Dek, kandungnya nggak berani. Apalagi aku. Oh alah, udah pulang toh. Kok nggak kabar-kabar? Gimana ini, Mas? Ya tuh, matanya udah melotot kayak gitu, kayak buto. Oh ya, kalau dia marah-marah kok kelihatan jelek ya? Soal jelek sih emang dari dulu, Mas. Bacanya jelek, hatinya juga jelek. Kamu ngomongin aku ya? Enggak, aku nggak ngomongin kamu kok. Mas Agus, janjimu mana? Lah aku janji opo tojo sama kamu? Suami istri kok sekal lupa punya utang. Apa jangan-jangan cuma pura-pura ya? Iya ya Jo, aku inget. Pokoknya kalau sekarang kalian tidak bayar utang, rumah ini aku sita. Jo, kalau hari ini aku belum bisa, tahun depan aku baru bisa. Oh gitu ya? Nggak bisa. Kalau gitu keluar kamu. Keluar. Mas, ini suruh gimana nih? Keluar. Gimana? Keluar. Keluar kamu. Keluar. Rumah ini aku sita. Jo, Cepat kasih keluar. kami kesempatan, Jo. Kamu tuh banyak banget. Ini ribut-ribut ada apa? Mbak Erna tolongin kami, Mbak. Udah dulu. Sekarang ngobrolnya tuh masuk rumah, jangan di pinggir jalan, malu dilihat orang. Iya, Mbak. Ayo, Mbak. Kamu nu pecicil kamu nu. Dasar rentenir. Ya, sekarang duduk. Sekarang baru cerita. Ada apa? Kok tadi Mbak dengar ada pengusiran kayak gitu? Ini loh, Mbak. Tuh, si pedes belek, si rentenir kejam tuh. Masa iya, Mbak? Kita berdua minjem 10 juta jadi 100 juta, Mbak.
Terus kalau nggak bisa bayar, dia mau nyita rumah ini, Mbak. Itu beneran. Namanya rentenir. Ya udah, sekarang gini aja. Utang adikku kan 10 juta, tapi jadi 100 juta. Ya udah, tak bayar 100 juta. Tapi apa kamu udah siap masuk penjara? Apa maksud Mbak? Ya kan utang adikku 10 juta. Lah disuruh bayarin 100 juta. Itu namanya penipuan. Habis tak bayar kamu tak laporin kantor polisi. Siap belum kamu masuk penjara? Ya nggak mau lah. Ya kalau kamu nggak mau, sekarang gini aja. Enak aja lah. Tak bayar 10 juta, utang adikku lunas. Gimana? Tapi kan aku rugi. Ya terserah kamu. Mau kamu rugi atau kamu mau tidur di penjara. Terserah kamu. Sekarang pikirkan aja. Pilih yang Ya, mana? Jo. Pilih tuh, Jo. Pilih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah. Sekarang kalau udah deal, mendingan kamu pulang. Nanti duit 10 juta tak antar ke rumah kamu, Jo. Ya Mbak, ya udah aku pulang. Wah, gitu kan beres. Mukanya aja sebel ya, Dik. Rentenir kejam. Cie, Mbak Erna. Bayarin utang Mas Agus. Ya iyalah dibayarin. Kan Mbak Erna. Kamu mau apa? Masuk. Mas, Nggak tahu. Mas, emangnya ada apa toh? Nggak tahu, Dik. Kok kayaknya ada yang aneh sih sama mereka berdua? Coba aku lihat ya. Nggak usah. Biarin, nggak usah dilihat. Mas, mereka kan kakakku sama adekku. Ya nggak apa-apa. Coba aku lihat ada apa sih sebenarnya. Adik, tapi Udah, diem aja kamu di sini. Udah, itu masuk. Mbak Erna ini loh. Tadi kamu ngomong apa? Hah? Kamu ngomong apa? Maaf, Mbak. Tadi tuh aku keceplosan. Mbak Erna kan tahu sendiri. Aku ini orangnya latah. Mbak Erna udah ingetin sama kamu ya. Nyampe rahasianya Mbak Erna sama si adik ipar. Ketahuan sama si Yud. Kamu hidupnya bakal jadi gelandangan. Tak usir kamu dari rumahnya Mbak Erna. Iya ya Mbak. Minta maaf. Mbak Erna, Sakti, sebenarnya ada apa toh ini? Nggak ada apa-apa Yud. Ini si Septi lo bandel makanya Mbak tegur. Oh alah. Mbak Erna, terima kasih banyak ya Mbak. Mbak Erna memang pahlawanku. Iya Yud, sama-sama. Mbak, sekali lagi Iyut sama Mas Agus, terima kasih banyak ya Mbak udah bantuin kami. Iya Yud, itu udah sewajarnya. Mbak ini kan mbak kamu. Jadi mbak itu ya udah sewajarnya bantu adiknya. Iya Mbak. Yang jadi pahlawan kesiangan. Bisa diem nggak kamu? Diem. Iya ya Mbak. Mbak, kalau nggak Mbak tak bikinin minum ya. Mau teh apa mau kopi? Alah Yud, kamu itu kayak nggak tahu kebiasaan Mbak Erna loh. Mbak Erna itu ya kopi gitel, panas lagi kental. Oke Mbak, kalau gitu aku bikinin ya. Iya, udah sana bikinin. Ya. Mbak Erna tuh ya emang paling jago kalau disuruh acting. Mulut kamu bisa diem nggak? Kalau nggak bisa minta sobek kamu. Dasar ratu acting. Ngapain kamu ngintip-ngintip adik ipar? Udah sini. Adik ipar, tadi kan Mbak udah nolongin kamu. Ya, ini tuh nggak cuma-cuma loh. Ini ada imbalannya. Maksud Mbak gimana toh? Ya nanti kalau sewaktu-waktu Mbak butuh kamu harus nolongin Mbak lo ya. Gimana? Tapi Mbak, Udah, kalau kamu nggak mau, terpaksa Mbak laporan sama si Iyut yang kejadian tadi. jangan Mbak. Kasihan Iyut, Mbak. Jangan ya, Mbak. Makanya kalau kamu nggak mau Mbak laporan sama si Iyut terus rumah tangga kamu hancur, kamu nurutin kemauan Mbak. Iya ya, Mbak. Ya udah, sekarang kita masuk mobil bareng yuk. Mbak. Mbak ya jangan pegang tangan toh, Mbak. Sekarang pegang nggak apa-apa, nanti kalau depan Iyut tak lepasin. Udah, masuk yuk.